Salam kenal teman-teman yang melihat video ini. Jadi di sini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya kita itu bisa menjadi seorang programmer. Nah, saya mungkin akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi. Jadi saya seorang full stack programmer. Nah, full stack programmer itu kalau gampangnya itu dia itu baik front end maupun back end maupun server, ya dia menguasai. Nah, jadi dari codingan, setting sampai upload di server bisa. Nah, itu full stack programmer. Nah, banyak sih yang teman-teman bertanya gitu, gimana sih caranya jadi seorang programmer gitu. Bagaimana sih caranya jadi seorang programmer? Ya sebenarnya sih kuncinya adalah ya kita mau mencoba dan belajar gitu. Tetapi ada beberapa yang bertanya juga, apa mungkin nggak ada basic IT bisa menjadi programmer? Tentu jawabannya adalah bisa. Tapi ada beberapa trik supaya teman-teman itu bisa menjadi seorang programmer. Oke. Trik pertama adalah teman-teman harus tahu dunia programming itu seperti apa. Teman-teman harus kenalan dulu nih sama programmer atau dunia programming. Cari tahu tentang itu. Seperti halnya kalau misal kita mau pendekatan dengan orang gitu kan, kita pasti berusaha untuk kenal dia. Setelah kenal, terus kita mencari informasi tentang dia, hari ulang tahunnya, rumahnya, hobinya, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika teman-teman ingin belajar programming, teman-teman harus tahu programming itu seperti apa. Oke. Nah, setelah tahu, nanti teman-teman akan jelas arahnya kemana. Nah, ketika banyak bahasa-bahasa pemrograman, nah teman-teman juga harus menetapkan goalsnya, ya, tujuannya apa. Ketika teman-teman ingin arahnya ke deep learning atau artificial intelligence, teman-teman memang harus belajar misal ke Python gitu. Nah, apa aja sih di Python yang perlu kita butuhkan? Nah, ada tools-toolsnya gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin belajar web based misal atau aplikasi berbasis web gitu, nah teman-teman bisa belajar PHP. Kemudian apa sih tools-tools yang mendukung itu? Apa sih tools-tools yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin belajar pemrograman? Nah, goalsnya harus jelas. Arahnya artificial intelligence atau robotik atau web based. Nah, teman-teman harus pastikan itu. Nah, terus bahasa pemrograman yang baik yang paling baik yang mana? Ya semua baik gitu. Semua baik. Dan teman-teman kalau misal bingung pengen expert di mana, teman-teman pengen jago di mana, ya teman-teman harus fokusin ke salah satu gitu. Ya saya sih nggak melarang teman-teman untuk belajar semua, tetapi ketika teman-teman ingin menjadi expert di programming, teman-teman harus pilih fokusnya kemana. Nah, ya nggak ada kemungkinan sih, maksudnya nggak ada yang mustahil ketika teman-teman itu mau belajar semua, tapi tentu butuh perjuangan yang berat, waktu yang lama untuk bisa dijabut di itu. Kecuali teman-teman tujuannya untuk menjadi pengajar, nah teman-teman harus belajar semua. Tapi kalau teman-teman pengen jadi profesional coding, nah teman-teman harus fokus salah satu itu. Kemudian setelah teman-teman udah tahu nih fokusnya apa, selanjutnya adalah teman-teman harus
mulai belajar. Nah, jadi percuma teman-teman udah tahu browsing, udah tanya-nanya gitu, tetapi teman-teman tidak mau mencoba, tidak mau memulai. Nah, bagaimana sih cara memulai gitu? Bagaimana cara memulai? Nah, ini berdasarkan pengalaman teman-teman itu harus membuat project. Nah, project yang sederhana aja. Jadi memang misal saya contohkan, teman-teman milih nih PHP nih, Nah, di PHP ada codingan natif maupun yang menggunakan framework. Nah, apa sih bedanya gitu? Nah, ketika teman-teman menggunakan natif, mungkin ketika teman-teman analisis coding atau lebih ke audit coding, mungkin teman-teman kuat di situ. Tapi kalau misal teman-teman ingin profesional code sehingga ketika di deadline tepat waktu, terus ketika kerja di perusahaan lebih efektif gitu, ya mungkin teman-teman nanti belajar di framework. Tapi keduanya sih nggak jadi masalah, hanya perbedaannya ketika teman-teman natif itu size dari aplikasinya itu akan lebih besar ketimbang ketika kita menggunakan framework, karena kita akan di natif itu kita akan membuat codingan per file. Nah, itu yang sangat merepotkan. Nah, setelah teman-teman sudah mulai belajar, setelah teman-teman itu sudah mulai mencoba bikin satu aplikasi utuh, nah, dari awal sampai akhir, bahkan kalau bisa sekali dipublish juga gitu. Nah, itu akan lebih mudah ketimbang teman-teman itu belajarnya per modul. Nah, misal fungsi save, fungsi update, fungsi delete. Nah, itu nggak salah, cuman itu akan lebih lama dibandingkan ketika teman-teman itu belajar menggunakan framework. Nah, kemudian teman-teman yang paling penting adalah teman-teman harus update pengetahuan, update informasi terkait bahasa pemrograman itu. Misal PHP, misal saya menggunakan PHP misalnya, teman-teman PHP. Nah, sekarang PHP udah versi berapa? Nah, misal sekarang di versi 7 nih. Nah, teman-teman pun harus mengupdate. Kenapa? Ketika teman-teman itu tidak mengupdate, nanti akan terjadi permasalahan ketika teman-teman ingin mengupload gitu di hosting. Biasanya kan ada beberapa layanan hosting di mana layanan hosting itu tidak menyediakan versi PHP yang kita bikin gitu. Makanya harus perhatikan itu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman harus ikut komunitas. Ya, banyak sih komunitas komunitas online atau misal komunitas yang real gitu kan, teman-teman kampus atau teman-teman kerja yang memang satu profesi yaitu programmer. Teman-teman masuklah ke situ, belajar bareng, sharing bersama ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi baru. Nah, kemudian teman-teman bakal mengupdate diri teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadi programmer yang profesional. Ya, mungkin itu sedikit tips buat teman-teman yang pengen menjadi seorang programmer. Tidak ada yang mustahil karena kalau misal kita mau berproses. Jadi mungkin itu saja share dari saya. Thank you. Bye bye.